Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati para sesepuh-sesepuh kami, para alim ulama, para hujjaj, para asatidz wa asatidzah, bapak-bapak ketua RT, bapak ibu hadirin yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 amin. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah di suasana pagi yang sejuk ini kita bisa bersama-sama hadir berkumpul di tempat ini memenuhi undangan dari Bapak Edi Irawan sekeluarga besar. Salawat dan salam tak lupa selalu kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang sejuk ini, Bapak Edi Irawan sekeluarga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana keluarga ini alhamdulillah pada beberapa hari yang lalu telah menghitankan putranya yang bernama Muhammad Al-Farizi bin Zaidi Irawan, di mana tersebut alhamdulillah saat ini telah ada di samping kita, ya, duduk di pelaminan, duduk di panggung sebelah sananya, subhanallah, ya, gagah, ya, Al-Farizi, ya, sudah sembuh, ya, sembuh, ya, alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Rasa bahagia keluarga ini karena sudah bisa melaksanakan khitan atau mengkhitankan putranya. Karena kita tahu Pak, khitan ini merupakan sesuatu yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya mana? Dari zaman Nabi kita Ibrahim alaihissalam, kita tahu yang namanya khitan ini sudah mulai disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan ihtadana Ibrahim fi umri 80 sanatan wa khatana bil qulub. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu dikhitan umurnya pada saat itu 80 sanatan, umurnya 80 tahun. Cuma jangan kita bayangkan Bu, Pak, 80 tahun zaman dulu sama sekarang beda. Kalau 80 tahun sekarang maaf, kalau sudah 80 lah banyak uzurnya. Iya, tapi kalau dahulu di mana kita tahu umur nabi-nabi kita itu ratusan umurnya, ratusan tahun. Tapi paling tidak kita belajar dari sini di mana pada mulai dari zaman Nabi kita Ibrahim alaihissalam sudah mulai disyariatkan yang namanya khitan ini. Alhamdulillah sampai sekarang, baik itu kita sendiri sebagai orang Islam ataupun orang non-Islam, dia pasti melakukan yang namanya khitan ketika mereka tahu manfaat dari khitan itu sendiri. Subhanallah. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi rasa bahagia dari
keluarga besar Bapak Dedi ini diwujudkan dengan mengundang kita semua, dengan bersama-sama mengharapkan doa dari kita semua. Semoga insya Allah anak ini nanti dengan doa-doa kita, doa orang tuanya, keluarganya, insya Allah akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak yang soleh, anak yang insya Allah selalu berbakti kepada keluarganya, orang tuanya, keluarga, dan insya Allah bermanfaat bagi agama dan bangsanya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena setiap orang tua, Pak, Bu, berharap selalu berdoa kepada Allah agar bagaimana caranya anak kita ketika dia dewasa menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang insya Allah baik, pintar, diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang tua pasti berdoa seperti itu. Walaupun maaf orang tuanya dulunya susah, dalam artian mungkin kegiatannya jauh, selalu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, pasti ketika ditanya tentang anaknya, mak manu pasti doanya agar anak itu menjadi anak yang soleh, anak yang baik. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita menginginkan, kita orang tua menginginkan anak kita nanti menjadi anak-anak yang soleh dan soleha? Jawabannya tak lain dan tak bukan karena hanya orang-orang atau anak-anak yang soleh saja yang insya Allah nanti dia bisa duduk di hadapan kita tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah harapan dulu. Harapan terakhirnya pasti di situ. Berharap nanti tatkala kita kembali kepada Allah, anak kita bisa duduk di depan kita mendoakan kita sebagai orang tua. Itu tujuan akhirnya. Selain itu tentunya kita tahu ketika anak soleh, anak yang baik, maka paling tidak dia akan mempunyai ketaatan. Baik itu ketaatan kepada orang tuanya dan juga ketaatan insya Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan semua apa yang diperintahkan Allah sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah harapan kita. Akan tetapi Bapak Ibu hadirin insya Allah sama-sama rahmat Allah, untuk menjadikan anak kita anak yang soleh itu belum cukup kalau cuma hanya kita berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, tapi harus ada actionnya, harus ada praktek yang harus kita terapkan, yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Sama dengan kehidupan di dunia ini. Kalau kita pengen hidupnya lemak di dunia ini, punya galau-galau, punya motor, punya mobil, maka apa tugas kita? Paling tidak kita harus rajin bekerja. Amin. Galak begawi. Baru insya Allah apa yang kita inginkan di dunia ini bisa kita raih. Tapi kalau kita kepengen punya kendaraan, tidak galak begawi, ya susah, tidak mungkin kita dapat kecuali maling. Maling resikonya itu tadi, celaka dunia, celaka akhirat. Tentunya kita tidak menginginkan akhir ini. Begitu juga ketika kita berharap anak-anak kita nanti menjadi anak yang soleh dan soleha, maka apa yang harus kita lakukan? Maka dimulai dari sekarang. Dimulai dari sekarang kita sebagai orang tua harus berusaha mendidik anak-anak kita agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Diawali dengan saat ini menghitankan. Ini subhanallah. Ini diawali dari khitan. Ini langkah awal baru langkah awal kita mendidik anak kita agar anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Karena kita tahu dengan telah dikhitannya seorang laki-laki kita, maka insya Allah kesempurnaan dalam kita bertohar, kesempurnaan dalam kita bersuci akan insya Allah bisa lebih sempurna lagi. Karena kita tahu ketika kita belum dikhitan, seorang laki-laki belum melakukan yang namanya khitan, walaupun caknya kita lah bersih, Pak, sudah kita bersihkan, tapi ketahuilah di balik kulit itu pasti ada tetesan air kecil yang pasti masih ada tersisa di situ. Maka kurang sempurnalah tohar itu. Tapi dengan kita sudah dikhitan, maka insya Allah tidak kacik lagi yang menutupi kepala kemaluan yang laki-laki itu tadi. Akhirnya apa? Sempurnalah toharohnya, sempurnalah insya Allah dalam dia bersuci dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita takutnya yang namanya toharo ini, yang namanya bersuci ini, kalau kita ada hati-hati, segala ibadah kita kepada Allah mardud, ditolak.
Karena dikatakan dalam sebuah hadis, la yuqbalullahu salata ahadikum illa bit-tahur. Tidak akan diterima ibadah seseorang, salat seseorang kecuali dia dalam keadaan suci. Maka oleh karena itu sekali lagi alhamdulillah bersyukur bahwasanya anak kita yang laki-laki sudah bisa mau disitan. Cuma terkadang Pak ada juga sudah disitan, tapi tidak kalah tohar tidak benar. Ada juga, tidak. Karena aku belum tadi kan maaf berhenti wae di tengah jalan, buka pintu keluar tadinya. Cuma tidak diperhatikan toharonya. Padahal subhanallah memang dunianya biasa-biasa baik Pak. Tapi subhanallah kaget tatkala kita menghadap Allah, kita dimintai bertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tetesan maaf najis yang kita keluarkan itu, kalau kita tidak bersihkan maka tetesan itu akan berubah menjadi percikan api neraka tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita tidak menginginkan hal ini. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama dari Allah Subhanahu wa taala, perlu sekali kita memperhatikan tentang bagaimana toharoh kita, bagaimana cara kita bersuci, terutama untuk kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tadi katakan di awal, saat ini alhamdulillah anak dari Bapak ini telah diceritakan. Selanjutnya tugas selanjutnya bagaimana caranya usaha kita agar anak ini nanti sekali lagi menjadi anak yang soleh. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Luqmanul Hakim menasihatkan kepada putranya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, ingat selalu kalau kita kepengen hidup kita lurus, kalau kita kepengen hidup kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa caranya? Aqimis shalah, menegakkan shalah, mendirikan shalah. Pak Ustaz malah setiap ceramah ngomongnya sholat, setiap ceramah ngomongnya sholat. Ya tidak apa-apa Pak, karena terkadang kita ini manusia, walaupun ada ingatkan mereka masih tidak lupa Pak, masih tidak dilakukan, apalagi tidak diingatkan. Makanya tetap kita harus selalu watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling ingat mengingatkan pokoknya. Jangan sampai kita jenuh, jangan sampai kita lengah. Karena kalau ada orang yang mengingatkan kita dari kesalahan kita, berarti orang itu sayang dengan kita, cinta dengan kita, sayang, takut kalau kayak kita terjerumus masuk ke dalam neraka Allah. Makanya selalu diingatkan. Maka oleh karena itu melalui momen hari ini kita pun harus selalu bersama-sama mengingatkan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Melalui hari ini yang pertama paling tidak kami katakan di awal, setelah kita menjaga tohara kita, bagaimana kita menjaga sholat kita. Aqimis shalah. Sudah kita ajarkan anak kita sholat, apa selanjutnya? Wa'mur bil ma'ruf, mengajarkan akhlak kepada anak-anak kita, mengajarkan akhlak kepada putra dan putri kita, tingkah laku, cara bergaul dengan masyarakat, cara bergaul dengan lingkungannya. Ini jangan maaf kita bagus ibadahnya, tapi dengan lingkungannya tidak bagus. Apalagi kita tinggal di komplek ini gitu kan, berasa bagus ibadahnya, dengan sesama komplek tidak teguran. Tapi dari pintu sebelah, blok sebelah ke blok sebelah ada teguran. Jangan Pak. Jadi sekali lagi jaga silaturahim ini, jaga hubungan ini dengan baik. Karena kita hidup di dunia ini tidak pacak hidup dewean, pasti membutuhkan saudara kita, pasti membutuhkan tetangga kita. Maka oleh karena itu sehebat apapun kita di dunia ini, setinggi apapun pangkat kita di dunia ini, jangan selalu atau jangan sampai kita putus hubungan silaturahim dengan keluarga kita, dengan tetangga kita, dengan lingkungan masyarakat kita, apalagi dengan Pak RT-nya. Jangan, ini bahaya. Iya, apalagi dengan Pak RT. Bukan aku Pak RT, Pak Ridwan itu Pak RT. Iya, Pak Ridwan. Iya, bukan aku cerita RT. Jadi dijaga hubungan.
Inilah yang perlu. Jangan sampai kali kita mengajarkan anak kita tingkah laku baik, tapi kita dewe sebagai orang tua tidak bagus dalam berhubungan. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Kita cepat baik-baik. Arah malu ini. Wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min 'azmil umur. Selanjutnya, bagaimana kita pun selalu memperhatikan anak-anak kita. Kalau anak kita mungkin melakukan sesuatu yang salah, diingatkan. Itu juga di lingkungan masyarakat kita, saling tegur, saling ingatkan sebagaimana kami katakan di awal. Kalau mungkin ada di lingkungan kita yang kurang baik, yuk kita sama-sama ingatkan. Kalau ada mungkin sama komplek ada yang tidak tergorkan, yuk kita sama-sama ingatkan. Yang pasti ini, apapun urusan di dunia ini tidak ada yang tidak bisa diselesaikan kalau kita sama-sama nerimo. Tidak kami egois dalam diri kita. Insya Allah semuanya tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Karena Allah, walaupun Allah memberikan suatu permasalahan kepada kita, yakinlah Allah tidak akan memberikan permasalahan itu di luar batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah memberikan ujian itu tidak akan mungkin melewati batas kemampuan kita untuk melaksanakannya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga terkhusus untuk keluarga besar atau Bapak Edi Irawan dan juga Ibu Hayani tadi, semoga sekali lagi melalui doa-doa kita pada hari ini insya Allah anak yang baru dilahirkan ini Muhammad Al-Farisi bin Edi Irawan ini sekali lagi insya Allah akan dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala anak yang solehah. Sekali lagi untuk kami ingatkan kembali poin penting kita pada hari ini, paling tidak jangan sampai ketika kita berniat yang bagus tapi tidak kita aplikasikan niat itu dengan praktek yang nyata, maka sekali lagi mustahil apa yang kita niatkan itu akan dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh karena itu sekali lagi yang pertama, mari selalu ajari anak kita, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara kita menjaga sholat kita, menjaga hubungan silaturahim kita dengan keluarga, tetangga, dengan masyarakat juga, tetangga seluruhnya, dan juga selalu memperhatikan jika mungkin ada kesilapan yang kita lakukan, yuk kita sama-sama ingatkan. Insya Allah dengan demikian kita semua keluarga kita akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berharap Pak Bu, kalau bisa kita hidup di dunia ini walaupun sebentar yang saat ini Allah berikan umur kita ini itu bisa bermanfaat, bisa memberikan kebahagiaan kepada kita. Karena hidup kita di dunia saat ini, inilah yang menentukan bagaimana kita nanti tatkala kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hidup di dunianya kita bagus, insya Allah tatkala kita kembali kepada Allah, kita pun akan kembali dalam keadaan yang bagus, husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada dari kata-kata saya yang salah, yang menyinggung perasaan hati, tolong jangan disampaikan sama Bapak polisi. Akur Pak ya? Bahaya Bu, gara-gara salah ngomong kata bohong gitu. Iya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa akan bersilakan pada Ustaz Karim untuk ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم
والشهداء والعلماء والمرسلين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا على الذين أشركوا والأبدان رضي الله عنهم وجميع الأسرار ثم إلى سيدنا محمد رحمه بالإحسان وسيدنا البكر محمد بن علي وعلى آله ومسلمين ومغفور عنهم ثم إلى أبو حسن بن موسى وخواني بنت ومصر ومحمد داني بن فلان وروحانا بن أبو حسن وعبدا بن محمد داني وجهري بن محمد داني ورمايا بنت فلان لمن استمعنا هؤلاء بسبب أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلم الجنة برحمته ووالدنا ووالدكم خاصة وجميع أموات المسلمين آمين أوصي اللهم سبب ذلك منا إليهم اللهم اجعل رجاله من النار وحجابه من النار وسترا وحجابه من النار اللهم اغفر له وارحمه وعافه عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه عنه واجمعنا وإياهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك من الذي أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي يا الله يا رحمن يا رحيم يا سلام يا سليم سلمنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي جنتي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak saudara-saudara yang telah memberikan doa dan juga kepada Bapak Ustaz Ain karena memberikan doa. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan hidayah dan masalah dan doa Ustaz Ain akan dijawab oleh Allah Taala. Amin. Amin ya Allah. Amin. Hari ini mudah-mudahan didoakan kepada anak-anak atau di Dewan mudah-mudahan sembuh dan dia dapat umur yang manfaat dan sehat walafiat berani pun sana. Joget ini. Enggak, apa tak ada sini. Kalau jadi ke sikok. Sikok di dalam itu masuk.